Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa pada pertemuan hari ini dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Nah, minggu kemarin, sebelum kita ke materi, jangan lupa bagaimana kondisi teman-teman hari ini. Saya berharap bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita bisa berharap bahwa COVID-19 atau virus corona ini yang tidak diinginkan oleh manusia siapapun di dunia ini bisa segera berlalu dan pembelajaran bisa dengan tatap muka. Sebetulnya sangat sayang sekali hanya beberapa pertemuan singkat kita bisa bertatap muka, kemudian kita belajar menggunakan online, tapi itu tidak akan menghalangi keinginan kita untuk belajar. Nah, jaga kondisi, gunakan masker, jaga kesehatan, pokoknya makan makanan yang sehat, kita harus tafi dan semoga kita semua terlindungi dari virus tersebut. Baik, hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang kultur sekolah. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang kultur sekolah yang kondusif. Saya rasa teman-teman juga sudah membacanya tentang materi, jurnal, dan video yang terkait dengan materi hari ini di Bismart. Tapi dalam pertemuan ini kita akan lebih memantapkan lagi tentang sekolah atau kultur sekolah yang kondusif. Nah, untuk pembelajarannya ini sangat bermanfaat bagi teman-teman menjadi seorang guru. Bagaimana menciptakan sekolah yang kondusif baik itu untuk guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua bisa mengemas pembelajaran atau bisa mengarahkan kepada pembelajaran yang ideal, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, kita harus serius nih dalam pembelajarannya, baik nanti kita akan membentuk individu, kelompok, maupun mengamati dalam lingkungan yang sekitar. Dan saya rasa banyak fenomena yang terjadi tentang kultur sekolah ini ada di lingkungan sekitar kita. Menarik sekali materinya dan ini sangat bisa untuk membekali teman-teman bagaimana menjadi seorang guru yang lebih profesional. Baik, itu saja. Oke, baik. Bahwa kultur itu merupakan sebuah budaya atau kebudayaan, kebiasaan, dan ini kita kaitkan dengan yang ada di sekolah. Pasti teman-teman sudah tahu apa kebiasaan yang ada di sekolah. Ya, banyak sekali. Yang sekarang digalakkan adalah tentang pendidikan karakter, moral, value, kemudian nilai-nilai, kemudian banyak sekali yang ditanamkan dengan pendidikan atau kultur sekolah. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kultur sekolah? Kultur sekolah merupakan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah dan nilai-nilai itu tercermin dalam kehidupan warga masyarakat. Seperti apa yang menjadi kebiasaan dari sekolah tersebut. Nah, kultur sendiri itu memiliki berbagai perspektif. Yang pertama adalah kultur sekolah yang berdasarkan pada efikasi. Nah, efikasi sendiri merupakan kemampuan guru untuk untuk melaksanakan pembelajaran secara baik sehingga memberikan kesempatan kepada siswa. Dalam hal ini kita ketahui bahwa ada konsep yang namanya growth mindset. Pernah mendengar? Pernah? Nah, growth mindset sendiri itu merupakan suatu konsep pedagogik yang dikembangkan di Finlandia, di mana para guru memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk mengembangkan dari segi akademik dengan bermodalkan kegigihan. Jadi, mereka menganggap bahwa semua siswa bisa mencapai maksimal dari dirinya jika seorang guru memiliki modal tersebut. Dan tentunya itu tidak hanya dimiliki oleh guru, karena kalau guru sudah memiliki growth mindset yang sangat kuat, artinya gigih, tidak mudah menyerah untuk siswa mencapai akademiknya dengan melihat dari beragam konsep, maka guru tersebut akan bisa memberikan efek yang positif kepada siswanya. Sehingga yang namanya kultur sekolah yang efikasi itu dapat tercapai karena kepercayaan yang diberikan kepada guru, kepercayaan guru terhadap siswa itu bisa tumbuh dengan baik. Ada kultur di situ. Baik, selanjutnya atau ada yang disampaikan, siapa yang bisa mencontohkan tentang kultur sekolah efikasi yang memang ada?
pengalaman atau yang pernah melihat di sekolah? Oke, bagaimana? Memang lebih baik, maksud saya lebih banyak guru mungkin ya yang mudah menyerah terhadap siswa. Artinya ada budaya seperti ini. Bagaimana kalau saudara menemukan guru yang seperti ini? Udah gak usah deh kita itu bekerja keras sekali terhadap dia. Karena juga bagaimanapun kalau misalnya siswanya tidak bisa, ya tidak bisa. Kita juga tidak terlalu harus bekerja keras atau seperti apa. Sehingga timbullah kultur dari guru itu sendiri bahwa ada rasa mudah menyerah kepada siswa. Jadi ada efikasi yang tidak kuat, sehingga itu mempengaruhi bagaimana budaya siswa sendiri untuk belajar. Banyak kok siswa yang ke sekolah malas karena guru saya nggak enak. Saya udah dibilang kalau saya nggak bisa, ya sudah saya nggak usah belajar. Begitu kan? Apakah Anda memilih menjadi guru yang seperti itu? Atau Anda menjadi guru yang memiliki growth mindset, sehingga kegigihan yang Anda miliki, kepercayaan yang Anda berikan kepada siswa itu bisa berimbas kepada rasa keinginan dia untuk belajar menjadi lebih baik. Sehingga jika ada perasaan yang seperti itu atau budaya yang seperti itu, dia akan memiliki keinginan untuk berprestasi secara maksimal. Kita tidak hanya melihat atau tidak hanya seperti ini, akademik norm. Kultur sekolah, maksudnya efikasi tadi memang berimbas kepada siswa, dan itu tidak hanya dilakukan oleh guru. Sekali lagi, bukan hanya guru, tapi juga membutuhkan semua elemen untuk bekerja sama, ya kan? Sekarang kalau kita melihat bahwa hanya gurunya yang menerapkan atau mendorong siswanya untuk belajar keras, tapi ternyata di rumah kultur itu tidak disampaikan atau tidak match gitu. Apa yang terjadi dengan siswanya? Pasti tidak maksimal. Nah, kultur sekolah di sini itu juga melibatkan orang tua. Banyak juga sekolah yang menerapkan atau kultur sekolah secara efikasi ini, norma-norma itu tidak hanya berhenti di sekolah, tapi juga melibatkan orang tua. Tuh, kan? Sehingga dengan cara yang seperti itu, siswa dapat terdorong untuk berprestasi, belajar keras, memiliki pikiran yang positif, dan pengambilan keputusan secara rasional. Seperti itu. Kita akan melanjutkan kepada apa yang menjadi kultur yang kedua. Yang kedua adalah trust. Do you trust me? Apakah Anda ingin menjadi guru yang dipercayai? Ya, memang betul sekali bahwa trust ini merupakan modal bagi sekolah yang sangat penting. Artinya tidak hanya trust itu dimiliki secara pribadi, tapi menjalin dengan semua elemen di dalam sekolah. Guru dan kepala sekolah, guru dengan guru, guru dengan staf, dan pasti akan berimbas pada guru, murid, dan murid dengan orang tua. Semua lingkaran itu menjadi satu dalam kesatuan, yaitu trust. Ketika semua orang tadi, kultur sekolah efikasi didukung oleh kepercayaan bahwa semua guru, murid, dan orang tua ingin maju, maka disitulah kultur akan terbentuk dengan baik. Nah, trust ini kita bisa melihat bahwa banyak sekolah yang atau sekolah negeri yang kalah. Saya tidak menyudutkan sekolah negeri, tapi fenomena yang terjadi yaitu banyak sekolah negeri yang kalau penerimaan siswa baru itu mereka kekurangan, tapi sekolah swasta itu mereka menjadi kelebihan. Kenapa ada fenomena seperti itu? Dan ini terjadi menurut saya berkebalikan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri dan mereka justru menganggap bahwa kenapa harus swasta. Nah, satu pertimbangannya mungkin biaya, dan yang kedua adalah kita tahu kepercayaan. Banyak orang tua yang rela menyekolahkan anaknya bahkan di sekolah mahal karena sekolah negeri kan juga tidak berbayar, free, ya kan? Kenapa? Dia percaya dengan sekolahnya. Oh, memang sekolah itu mengatakan bahwa sekolah Islami. Memang betul, budaya di sana itu Islami. Oh iya, saya ingin anak saya menjadi seorang yang Islam. Kamu menyekolahkan di sana. Atau tidak hanya Islam, sekolah yang cinta alam. Ada sekolah dolan namanya. Ya tidak hanya dolan saja, tapi konsepnya lebih ke alam. Sehingga pembelajaran itu langsung dikaitkan dengan alam di sekitarnya.
Nah, orang tua yang suka dengan kultur yang seperti itu akan percaya, oh berarti namanya memang sesuai dengan kultur yang akan diberikan kepada anak-anakku, sehingga mereka menyekolahkannya di situ. Setiap sekolah pasti memiliki suatu kultur atau saling percaya, trust. Kita harus saling percaya. Artinya begini, kepercayaan itu amanah, ya kan? Bahwa orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah, mereka mempercayai bahwa anak saya, Bu, saya serahkan kepada Anda. Semoga dengan Anda memberikan ilmu bisa berguna bagi anak saya. Dan saya pernah menemui suatu fenomena yang sangat, menurut saya, sangat tidak baik juga untuk kita. Jadi saya punya seorang teman, ya, seorang teman ini adalah guru yang menampar siswa. Ada yang tahu tidak? Apa alasan dia menampar siswanya? Dia adalah guru di kelas 3. Jadi ketika itu tiba-tiba siswa itu menghampiri dia. Ketika menghampiri dia berkata kotor. Maaf, saya tidak bisa menyebutkan ya, nanti saya ditampar juga gitu. Jadi dia berkata kotor, dengan spontan guru itu pun menampar dia. Dan siswa juga menyadari kesalahannya. Tanpa ada alasan tiba-tiba berkata kotor. Coba, kalau itu terjadi pada Anda, apa yang Anda lakukan? Berarti ada sesuatu di situ kan yang harus kita luruskan, ada budaya yang harus kita luruskan, kultur. Nah, kemudian anak itu ketika pulang sekolah berkata kepada orang tuanya, masih di gerbang sekolah, sambil menangis, begitu. Kamu kenapa? Saya ditampar sama Bu Rizky. Loh, kenapa kamu ditampar Bu Rizky? Kemudian, oh, saya sebutkan namanya ya. Tapi kan Anda tidak tahu dia, gitu kan. Nah, kemudian setelah dia mengadu kepada orang tuanya datang ke kepala sekolah, bukan kepada bu gurunya, tapi langsung ke kepala sekolah. Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Kepala sekolah itu pun memanggil Bu Rizky tadi dan menanyakan apa yang menjadi alasan sehingga menampar anak. Ya Bu, karena dia berkata kotor kepada saya dan itu sebetulnya sudah tidak satu kali tapi berkali-kali. Dan pada akhirnya guru itu mengambil keputusan untuk memberikan pelajaran secara fisik seperti itu. Nah, ketika mendengar ucapan dari sang guru, kepala sekolah pun itu pun berkata kepada orang tuanya. Dan dengan jawaban yang menurut saya cukup mengagetkan bahwa Bu Rizky seharusnya tidak menampar dia, udah diam aja, tidak usah menanggapi. Bagaimana yang seperti itu? Apakah ada trust di situ antara guru dan kepala sekolah tentang bagaimana sang guru itu mendidik anak sehingga anak itu memiliki suatu norma yang bisa kita atau kejujuran? Karena dari situ kita bisa melihat bahwa anaknya tidak jujur antara apa yang dikatakan kepada guru dengan kepada orang tua itu berbeda. Sehingga kepala sekolah mengatakan hal yang menurut saya lebih menyudutkan kepada guru. Memang menampar tidak boleh. Menampar memang tidak boleh. Itu memang merupakan hukuman fisik. Tapi yang saya ketahui dia menampar bukan sampai pipinya merah, tidak. Seperti itu. Hanya seperti ini. Tapi sang anak bilang kepada orang tua bahwa dia dipukul dengan keras oleh guru. Dan ternyata ada ketidakpercayaan apa yang dilakukan oleh guru itu adalah mendidik. Nah itu sebetulnya masih banyak. Jadi kultur itu memang kita saling percaya itu memang harus harus dikembangkan. Tidak hanya itu saja, ada kasus lagi bahwa saya pernah menemui seorang anak yang waktu pelajaran ternyata mereka menuliskan surat. Mereka menuliskan surat, kemudian dilempar kepada temannya, dilempar lagi, dan saya cukup terganggu. Kemudian ada satu siswa yang lapor kepada saya. Nah, ketika ada siswa yang lapor, saya tahan anak-anak yang menulis surat itu. Mereka menulis pada sebuah kertas, tapi tidak mengaku itu tulisannya siapa. Ada sebuah ketidakpercayaan pada diri saya. Kenapa anak itu tidak mau jujur? Begitu. Dia takut. Nah, dari situ akhirnya saya beritahu pada dia bahwa kamu harus bersikap jujur, percaya kepada guru. Sudahlah percaya.
bahwa sikap itu tidak baik. Lebih baik kamu mengatakan hal yang benar daripada hal yang salah. Kultur sekolah terhadap trust ini memang sangat riskan di sekolah, karena kalau kita membangun kepercayaan antara teman, antara kepala sekolah, dan itu nanti akan berimbas kepada siswa dan orang tua. Dalam artian ada headline, ada garis merah seperti ini. Jika kepala sekolah percaya kepada guru bahwa guru itu mampu untuk mengajar, maka dia akan bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Ketika guru itu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, maka dia akan memberikan maksimal pada kelas. Ketika terjadi suatu masalah pada siswa, karena siswa sudah percaya pada guru, maka dia akan berperilaku jujur. Seperti itu. Dan ini memang harus konsekuen. Contohnya begini, anak-anak, nanti kalau misalnya kalian itu mencontek, maka nilai kalian akan saya kurangi 20. Ternyata tidak semua anak yang mencontek itu dikurangi nilainya 20. Maka siswa juga tidak akan percaya dengan ucapan guru. Nah, itu. Jadi kita harus konsekuen dengan itu. Kemudian kalau memang sudah maksimal yang telah diberikan guru kepada siswa, itu orang tua akan merasakan, oh iya, memang gurunya sangat top sekali. Bahkan anak saya lebih percaya kepada gurunya daripada saya. Nah, itu sudah terbentuk kultur sekolah yang membentuk suatu kepercayaan. Karena saya juga percaya bahwa hal atau prinsip yang harus kita pegang adalah menjaga kepercayaan, ya kan? Untuk membeli barang murah, tapi untuk membeli kepercayaan kita harus membayar dengan mahal. Begitu. Baik, sekarang yang ketiga yaitu kultur sekolah optimis dalam mencapai prestasi. Itu teman-teman, apakah kalian pernah mengamati ada sekolah yang tingkat prestasinya tinggi, sedang, dan biasa saja? Atau mengapa ada sekolah yang sangat melesat sekali, baru berdiri tapi sekolahnya sudah sangat maju? Ada apa nih? Kira-kira disebabkan oleh apa? Ya? Nah, tuh. Ketika ada kultur sekolah yang efikasi atau terhadap nilai akademik, ada keinginan untuk selalu meningkatkan, dan yang kedua ada trust di situ yang dibangun oleh sekolah, maka untuk mencapai prestasi itu akan melahirkan sebuah optimistis, ya, keyakinan bahwa kita bisa kok mencapai itu karena kita saling percaya. Kenapa kita saling percaya? Kita punya tujuan yang sama. Seperti itu, efikasi di situ ada untuk memperbaiki diri. Dan yang kita tahu bahwa untuk memperbaiki sekolah itu tidak hanya satu orang saja, tapi kita sebagai makhluk sosial seperti judul kita. Sosiologi, kita makhluk sosial, kita makhluk yang berbudaya, menciptakan budaya di sekolah, bersama-sama ingin mencapai prestasi, ada keinginan yang lebih optimis. Nah, itulah kenapa ada sekolah yang baru berdiri tapi sekolahnya maju dan pesat. Tapi yang saya banyak lihat adalah, dan saya cukup punya pengalaman di situ, bahwa ketika saya mengantarkan anak-anak untuk mengikuti lomba, ada sekolah yang orang tuanya ikut semua. Tapi ada sekolah yang hanya dipasrahkan gurunya sama pembinanya. Waktu itu lomba pramuka. Nah, di situ saya melihat, wah, sekolah saya ini sudah lama, tapi kok tidak pernah orang tua menawarkan, Bu, boleh nggak saya ikut mendampingi? Ya, bawa-bawain air mineral atau kue-kue gitu. Karena memang lombanya cukup memakan waktu yang sangat panjang, 1 hari. Nah, ada juga lomba yang orang tuanya itu juga menjadi supporter, itu kan? Nah, dari situ saya tahu bahwa adanya efikasi, adanya trust dari masyarakat, dari orang tua terhadap budaya-budaya dari sekolah itu memang menimbulkan suatu optimis untuk berprestasi, dan karena semangat juga anaknya. Dan ketika itu mereka selalu menjuarai. Berturut-turut setiap tahun kami tidak bisa mengalahkannya, ya hanya juara 3, tapi mereka selalu menyabet juara 1 dan juara umum. Dari situ saya tahu bahwa ada trust, ada efikasi yang harus digabungkan. Jadi efikasi plus trust itu akan bisa rumus merupakan rumus yang akan melahirkan
optimis pada sekolah untuk menjadi lebih baik atau kompetisi dalam berprestasi. Dan ingat, prestasi ini tidak hanya pada akademik tapi juga non akademik, seperti itu ya. Baik, yang keempat itu adalah kultur sekolah yang mengontrol siswa. Ya, seperti yang kita tahu bahwa anak-anak itu merupakan beragam kan, dari pola asuh orang tua. Apa saja pola asuh orang tua yang sudah kemarin kita pelajari? Ya, ada yang demokratis, kemudian otoriter, permisif, banyak sekali backgroundnya. Belum lagi dengan sosial ekonomi yang beragam, budaya mereka yang dibawa juga beragam, dan mereka disatukan dalam satu kelas, satu guru dengan beragam siswa dari budaya yang berbeda. Nilai moralnya yang dibawa juga berbeda, keadaannya berbeda. Bahkan ketika mereka berangkat sekolah pun, keadaan siswa atau kesiapan mereka untuk belajar juga berbeda. Sehingga tidak salah nanti kalau teman-teman ini mengajar di sekolah dasar akan menemui beberapa siswa yang bermasalah. Bermasalah itu tidak hanya dari segi akademik, tapi juga dari segi perilaku. Kembali lagi, seperti yang banyak kasus terjadi, dan saya rasa mungkin tidak semua sekolah mengalaminya. Yang paling ekstrim saya contohkan adalah ada siswa yang menyimpan narkoba di dasi. Anak SD kelas 6. Awalnya sang guru ini curiga, kenapa anak ini selalu mengantuk di dalam kelas, dan ketika mengantuk itu kadang-kadang dia ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi ini cukup lama. Nah, di situ kan perlu peran seorang guru untuk mengecek gitu. Kenapa siswa ini lama sekali dan sering. Jadi nanti kalau teman-teman menjadi guru harus aware terhadap anak yang sering ke kamar mandi, kemudian lama, perilakunya juga tidak menunjukkan yang baik, dalam arti banyak pelanggaran. Dan ternyata ketahuan di dalam dasi itu ada barang haram, colongan. BNN langsung datang ke lokasi. Beritanya langsung tersebar seperti itu. Dan kenapa? Disitulah dibutuhkan sebuah kontrol, pengendalian terhadap siswa. Karena anak SD itu peniruannya juga masih tinggi. Mereka mencari cara, apalagi kalau menurut perkembangan anak, mereka pada yang kelas 6 SD tadi pada masa anak akhir atau remaja awal, dimana keinginan untuk menunjukkan bahwa eksistensinya tinggi, saya menarik itu sangat tinggi. Ditambah lagi dengan keadaan orang tua yang kurang baik, seperti itu. Sehingga sekolah harus menerapkan sebuah sanksi yang memang mengontrol siswa. Tapi efek negatifnya adalah timbul perilaku yang tidak manusiawi, dan saya rasa ini tidak bisa diterapkan secara keras ya, karena memang harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Karena kita sebagai guru atau di sekolah pasti memiliki tata tertib. Nah, itu tata tertib. Ada lagi juga kasus ini dari gurunya sendiri. Ini ada perilaku, menurut teman-teman bagaimana tentang perilaku guru ini? Bahwa untuk cara mengontrol siswanya, dia memiliki cara yang sudah bertahun-tahun dia terapkan, dan menurut beliau itu adalah cara yang terbaik. Jadi seperti ini ceritanya. Kalau guru itu memberikan PR, harus dikumpulkan di waktu yang sudah ditentukan, dan apabila tidak membawa, maka dia harus menyapu kelas atau membersihkan kamar mandi. Dan sebetulnya bagaimana ya saya ingin mengatakannya itu. Jadi seperti ini. Ada seorang siswa cantik, anaknya baik, dan seorang anak laki-laki yang memang secara akademik dua anak itu tidak lebih baik daripada teman-temannya. Yang dilakukan oleh guru itu dalam mengontrol atau mengendalikan siswanya ya agar meraih prestasi yang lebih tinggi, dengan cara menurunkan dia di kelas 3 hampir 1 bulan tanpa belajar, hanya berdiri, dititipkan guru yang sebelumnya.
Setelah itu, ketika orang tuanya pada sekolah ke sekolah mengatakan bahwa anak saya tidak belajar, hanya di luar kelas. Oke, anak itu kembali masuk ke dalam kelas beliau. Tapi apa yang terjadi? Meskipun anak itu tadi sudah masuk di kelas 4, tetapi ketika dia tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, maka akan ditaruh di luar kelas, disuruh untuk memetik bunga dari pagi hingga istirahat siang. Coba Anda bayangkan. Apakah pengendalian yang seperti itu dibenarkan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi? Ya, tentunya tidak. Bahwa kontrol siswa di sini itu adalah memang kita memiliki kekuasaan, tapi kekuasaan itu bukan alat untuk menurunkan semangat. Baik, meskipun kultur sekolah dan kontrol siswa ini sebaiknya memang kita sesuaikan dengan tingkatannya, dan sebagai guru kan kita juga dibekali oleh pedagogi. Oke, selain itu juga dari sekolah sendiri yang terbaru dan yang menurut saya mengubah kontrol pada siswa itu kita ubah menjadi hukuman secara mendidik. Kalau menurut saya, kita memang bersifat autokratik, tapi kita mengalihkan hukuman fisik atau hukuman yang membubarkan itu kepada hukuman yang bersifat akademik. Contohnya, ada guru yang menerapkan bahwa ketika siswa itu tidak mengerjakan PR, maka besoknya dia harus membaca satu surat yang berbeda, menghafal. Jadi ketika kita memberikan hukuman, itu hukuman yang mengubah ke arah yang positif terhadap siswa. Seperti itu. Jadi menurut saya untuk yang kultur sekolah terhadap pengontrolan siswa memang memiliki suatu aturan autokratik, tapi kita juga harus menyesuaikan dan menyesuaikan kepada kemampuan siswa. Jangan sampai seperti yang saya contohkan yaitu tadi. Dan saya harap bahwa teman-teman akan membuat suatu aturan, kemudian memberikan sanksi, itu memang secara yang tadi memberikan hukuman tapi bisa menguatkan ke hal-hal yang positif. Jangan kita berikan hukuman yang fisik seperti yang bisa menimbulkan luka batin ya kepada siswa atau inner child gitu, bahwa kita harus memiliki keyakinan semua orang tua yang menyekolahkan anaknya. Coba kita bayangkan, dari rumah dia disiapkan makanan, dibangunkan untuk sekolah, kemudian kita bawa dia ke sekolah, kita antar di sekolah, ternyata sanksi dan peraturan yang dia berikan seperti itu. Artinya yang saya contohkan tadi terlalu ekstrim gitu. Ya, kita dalam mengambil keputusan ya harus memikirkan bagaimana perjuangan orang tuanya di rumah. Tidak hanya kita menegaskan bahwa kamu harus berprestasi, kamu harus pintar, insya aku, kamu harus pokoknya yang kaku lah gitu. Ya, humanis. Nah, ini yang akan kita bahas. Seorang guru yang humanis. Dan yang selanjutnya memang humanis. Humanis itu lebih melihat kepada kita manusia. Kita memiliki keinginan yang berbeda, dan kalau humanis itu sendiri pembelajarannya menumpukan pada kebersamaan, karena kita memandang bahwa we are a human, we need social. Kita butuh sosialisasi. Dalam belajar kita tidak bisa sendirian, seperti yang kita rasakan sekarang kan. Meskipun kita belajar melalui laptop, tapi kita tetap kok butuh seorang guru, karena baik bagaimanapun yang namanya pembelajaran tatap muka itu tidak bisa digantikan oleh sebuah mesin. Karena mesin hanya akan mengatakan yang kita inginkan, tapi dengan guru kita bisa bercurah pendapat, pengalaman, kita bisa saling mendengarkan, seperti itu. Dan itulah yang ingin diajarkan, bahwa kultur sekolah yang humanis itu menekankan pada kebersamaan untuk mewujudkan sebuah prestasi, sehingga pembelajaran yang dilakukan itu adalah pembelajaran yang kooperatif, problem based learning. Intinya sekolah itu menerapkan bukan metode yang hanya konvensional atau metode yang ceramah saja seperti itu, tapi pembelajaran yang memang bisa membuat kontrol diri dan disiplin kepada siswa dengan mengalihkannya pada pembelajaran yang menyenangkan.
Contohnya saya pernah ada seorang guru yang mengajarkan tentang konsep kejujuran. Menarik. Coba. Siapa yang tidak suka permen? Pasti semua orang juga yang sudah besar suka permen gitu kan. Nah, kalau kalian memiliki permen satu nih, permen satu, tapi teman kalian ada 4, kira-kira apa yang akan kalian lakukan terhadap permen itu? Dimakan sendiri? Atau dibelah? Atau dibuang ada? Atau beli lagi? Nah, ini yang diajarkan. Seorang guru itu mengajarkan tentang kebersamaan, tentang juga kejujuran. Banyak nih. Oke. Sebelum saya spoiler, ini kisahnya. Jadi, guru itu membawa permen, satu bungkus permen, kemudian dibawa ke dalam kelas. Nah, setelah di kelas, dia mengatakan bahwa baik anak-anak, kalian boleh mengambil permen yang ada di meja. Silahkan mengambil. Banyak siswa yang mengambil, ada yang mengambil 2, ada yang mengambil 3. Nah, yang kasihan siswa yang tidak mengambil sama sekali. Setelah mereka duduk, guru itu pun berkata bahwa siapa yang mendapatkan permen? Mengacung. Siapa yang tidak mendapatkan? Banyak juga yang mengacung. Nah, ketika ada peristiwa yang seperti itu, guru itu pun mengatakan bahwa apa yang akan kalian lakukan terhadap teman yang tidak mendapatkan permen? Apa? Oke? Iya, maka siswa pun yang mendapatkan permen lebih dari 1, dia membagi kepada temannya yang tidak mendapatkan permen. Nah, kemudian apa nilai yang bisa kita ambil dari tindakan sang guru? Iya, betul. Baik. Kebersamaan, kemudian kita juga harus berbagi, dan di tengah pandemi COVID seperti ini memang itu kan yang bisa kita lakukan, menerapkan bagaimana sisi humanis kita. Jangan sampai di sana banyak orang yang sedang atau pahlawan lah yang kita sebut, perawat-perawat itu berjuang untuk pasien-pasien, tapi banyak juga kita saksikan bahwa mereka ditolak di beberapa daerah. Bahkan yang saya lihat cukup miris ya, kos-kosan mereka diusir seperti itu. Itu mungkin ada kultur sekolah yang harus kita tanamkan di sini, yaitu sisi-sisi humanis, di mana ketika terjadi suatu masalah kita pecahkan bersama-sama, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu orang saja, tapi banyak orang yang bertanggung jawab. Nah, seperti juga yang peristiwa yang kita alami sekarang, bahwa pemberantasan virus corona itu tidak hanya menjadi tugas dari perawat dan dokter saja, tapi juga semua masyarakat ikut. Nah, oke, baik teman-teman, kalau begitu jangan mudik ya, biar nanti terputus rantai dari corona ini. Dan kita berharap sekali bahwa untuk pembelajaran tahun ajaran baru ini kita bisa belajar dengan tatap muka, bisa bersua lagi, bisa say hi gitu kan. Tapi jangan rindu gibahnya ya, tapi rindu dalam sosialisasinya, dalam mendapatkan ilmu tentunya kalau di kuliah dan sekolah. Ya, kalau untuk anak SD, untuk pembelajaran daring ini dan orang tua masih banyak yang harus mereka sesuaikan juga gitu. Tapi memang ada sisi yang hilang, yaitu mungkin dari sisi kultur humanis kita secara tatap muka maksudnya, tapi kalau secara daring masih gitu, sosialisasi. Dan kondisi yang inilah bisa menciptakan nilai-nilai sosial pada anak, nilai sisi-sisi humanis gitu ya, human, seperti itu. Oke. Baik, setelah kita melajari berbagai perspektif, ada yang efikasi, kemudian trust, pencapaian prestasi, kontrol siswa, kemudian ada juga humanis. Apa sih sebetulnya fungsi dari kultur sekolah ini? Tadi kan kondisi yang kondusif. Siapa yang bisa menciptakan kultur sekolah yang kondusif? Siapa? Kan pertanyaannya. Kemudian, ada tidak hubungannya sekolah dengan kultur yang kondusif ini terhadap prestasi belajar siswa? Itu yang menarik, sehingga kita mempelajari hal ini. Iya, betul sekali. Dari sekolah memang yang paling tinggi secara struktural itu adalah kepala sekolah, guru, dan siswa, karyawan gitu kan. Nah,
Seorang kepala sekolah itu merupakan pemimpin, ya. Pemimpin yang menggiring sekolah untuk memiliki kultur yang kondusif sesuai dengan visi dan misi yang ada di sekolah tersebut. Dan saya yakin nantinya teman-teman setiap tahun ajaran baru seorang guru itu ada rapat untuk merumuskan kembali apakah visi dan misi ini sesuai dengan perkembangan. Seperti di kultur sekolah itu tidak hanya yang cerminan kita, tapi apa yang kita kembangkan, proyeksi jangka panjang seperti itu. Nah, oke. Baik, memang pemimpin yang demokratis itu adalah pemimpin yang bisa mendengarkan apa yang menjadi suara dari guru-guru. Nah, ketika banyak saran-saran pendapat yang didengarkan oleh kepala sekolah dan itu merupakan sebuah keputusan bersama, maka akan menjadi sebuah tanggung jawab bersama dari tidak hanya kepala sekolah tapi juga guru. Nah, kenapa bisa? Karena di situ ada kepercayaan. Kepala sekolah demokratis mendengarkan semua pendapat-pendapat guru, dipilihlah suatu keputusan yang menjadi keputusan bersama, dilaksanakan bersama, dan harapannya akan menjadi tanggung jawab semua. Ketika itu hadir dalam kultur sekolah, yaitu kepemimpinan sekolah yang demokratis, maka akan berdampak pada tumbuhnya kultur sekolah yang positif, sehingga mendorong siswa untuk lebih berprestasi dan melakukan inovasi. Sehingga yang namanya kepala sekolah, kepala dari sekolah, betul tidak? Jadi kalau kita nih, ibaratnya kalau kepala itu kan melihat semua, gitu kan? Oh, kakiku cantengan gitu kan? Oh, sakit. Oh, ada apa kok sakit? Didengarkan. Jadi mendengarkan mulai dari yang paling bawah, gitu kan? Gak ada kan yang namanya tangan sekolah atau badan sekolah atau rambut sekolah, kan tidak ada. Namanya juga kepala sekolah. Kepala tempat untuk berpikir juga, melihat apa yang terjadi di bawah-bawahnya, seperti juga sekolah. Tuh ya, kemudian kalau bersikap, jadi kuncinya memang kepala sekolah yang mau mendengarkan. Bu, bagaimana kalau itu kepala sekolahnya permisif? Ya, kita bisa bayangkan bahwa kepala sekolah yang permisif, dia akan mengabaikan. Contohnya orang saja, saya contohkan. Ketika kamu cuek dengan tubuhmu sendiri, misalnya nih, oh kukunya panjang, kukunya panjang tidak dipotong. Ya udah deh, biarin aja, kepanjang juga aku yang lihat. Apa dampaknya? Hitam-hitam, sakit perut, tubuhnya tidak sehat. Begitu juga dengan sekolah kan? Ketika ada guru yang melakukan misalnya sebuah kecurangan, markup terhadap dana sekolah, dibiarkan, apa yang terjadi? Tentunya sekolah itu juga sulit untuk maju, seperti itu kan? Lalu apa yang terjadi ketika kepala sekolah begitu lurus, tidak mau melihat pendapat dari bawahannya? Seperti seseorang yang berjalan lurus, matanya memandang, oh sangka kaki sudah merasakan ada batu, ini tuh batu, kamu hati-hati. Tapi tidak hati-hati, yang terjadi apa? Tersandung. Nah, begitu juga kepala sekolah yang mungkin lebih menerapkan pada sikap otoriter, bahwa semua keputusan harus pada saya. Saya pernah melihat sebuah film yang cukup bagus, saya lupa itu ya. Ada pernah ya? Mungkin ada pernah lihat film India waktu itu ya. Jadi film India ada seorang guru dengan kepala sekolah yang cukup otoriter. Saya cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya, cerita sedikit ya. Baik. Jadi waktu itu guru-gurunya sangat kompeten, tapi kepala sekolahnya sangat, menurut saya ya, otoriter dan memiliki penilaian yang subjektif. Kalau yang dekat, oke, gajinya tinggi. Kalau yang melawan, dia akan langsung dipecat tanpa adanya surat pemberitahuan. Dan itu terjadi pada salah satu guru. Ketika guru itu merasa pusing, sakit, kemudian ketahuan lah oleh kepala sekolah itu datang ke kelas. Hei, kok kamu mengajar dengan seperti itu? Saya tidak menginginkan guru yang sudah tua dan malas seperti kamu. Dia bilang seperti itu.
Hati-hati ya teman-teman ya, kalau sudah tua dan malas jangan sampai seperti itu ya. Nah, kemudian tanpa ada pengetahuan kamu bisa pecat. Sang guru pun sakit jantung dan terkapar di rumah sakit. Tuh, terlihat. Yang terjadi adalah apa? Orang tua tidak percaya kepada kepala sekolah. Apa yang dikatakan oleh kepala sekolah itu mendapatkan pertentangan juga dari para guru-guru, karena tidak hanya seperti itu, tidak hanya satu dua kali. Nah, itu kan juga menimbulkan kultur yang tidak kondusif di sekolah. Akhirnya tidak terjadi harmonisasi. Jadi memang seseorang yang demokratis dia akan cenderung mendengarkan, karena kita di sekolah tidak hanya bergerak sendirian. Kita itu kepala sekolah itu menggerakkan guru, visi dan misi, kemudian bagaimana ini outputnya, apa yang ingin kita capai, targetnya seperti apa. Dan itu biasanya teman-teman akan menyusunnya di awal tahun ajaran baru. Pasti semuanya yang jadi guru kan gitu. Jadi memang pengetahuan ini memang bisa bekali kalian nanti, oh bagaimana sih idealnya seorang kepala sekolah untuk membangun kultur yang positif di lingkungan sekolah gitu. Baik, tuh kemudian baik, peran kepala sekolah sendiri itu tidak hanya secara struktural, oh dia kepala sekolah, tapi kepala sekolah itu memiliki peran yang jamak terhadap kultur sekolah. Yang pertama juga harus mengevaluasi bagaimana keberhasilan dari kultur sekolah yang sudah ada. Kemudian dari evaluasi tersebut akan disusun sebuah visi dan misi ke arah mana nih kita akan mengembangkan kembali kultur sekolah. Dan yang selanjutnya adalah yang tidak kalah penting, penempatan sumber daya manusia di tempat yang tepat. Kira-kira teman-teman tahu tidak apa makna dari sumber daya manusia di tempat yang tepat? Apakah tempatnya di dapur atau bagaimana? Oh iya, memang. Artinya seorang kepala sekolah memang harus memetakan apa yang menjadi potensi dari guru. Kemampuannya apa? Ada memang guru itu yang spesialis di kelas 1 gitu kan. Ada guru yang spesialis di kelas tinggi. Ada guru yang memang spesialis di budaya. Tuh, jadi dia cocok nih untuk mengembangkan keragaman budaya. Jangan sampai kita salah tempat. Misalnya ada seorang guru yang tidak ada background untuk karawitan, tapi ternyata disuruh mengajari karawitan. Nah, kira-kira seperti apa itu jadinya? Memang ya harus sesuai dengan tempatnya. Kalau kita yang mengajarkan tentang karawitan, budaya daerah Jawa, tapi kita tidak mampu, ya bilang kita tidak mampu, jangan memaksakan, sehingga itu tidak tepat sumber daya manusia yang telah dipetakan oleh kepala sekolah. Nah, begitu juga ketika kita menjadi seorang guru. Kalau misalnya kita itu kurang lihai atau belum siap untuk menjadi guru di kelas 6, sebaiknya juga kita tidak terlalu memaksakan diri. Karena seperti yang kita tahu bahwa guru di kelas 6 itu memiliki efikasi yang sangat tinggi, prestasi ya. Kemudian, tapi kalau sekarang memang musimnya seperti ini, kita tahu bahwa kan, teman-teman bagaimana? Oke, sedikit membahas bahwa yang kita tahu bahwa nilai dari anak-anak. Selain itu juga kepala sekolah dapat membantu dalam pemecahan konflik dengan damai. Sangat perlukan sekali peran kepala sekolah ini, karena seperti yang kita tahu bahwa di sekolah itu kan tidak hanya satu guru dengan satu murid, tapi beragam guru, beragam murid, dan beragam orang tua. Ketika terjadi suatu masalah, tentunya seorang kepala sekolah harus menyelesaikannya juga dengan damai. Jangan sampai kita juga kepala sekolah yang menyelesaikannya dengan cara yang tidak damai, justru akan memberikan potret terhadap kultur sekolah bagaimana cara menyelesaikan masalah. Itu merupakan suatu role atau model bagi sekolah. Selain kepala sekolah yang efektif dan demokratis, ada juga cara yang digunakan untuk membangun kultur sekolah yang kondusif, yaitu dengan merencanakan kultur sekolah secara bersama-sama, melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat tentunya ya. Jadi di situ diperlukan adanya kerjasama dan kolaborasi. Kalau kerjasama mungkin secara spontanitas, tapi kalau kolaborasi kan memerlukan
suatu perencanaan apa yang kita lakukan, kemudian kerjasamanya juga lebih dari 2 orang atau lebih dari 1 orang pada suatu lembaga. Tuh, jadi dan yang selanjutnya adalah yang ketiga merupakan ada yang tahu apa yang ketiga? Coba. Iya, banyak yang sudah membacakan. Betul sekali. Yang ketiga adalah kemampuan guru harus selalu ditingkatkan. Sebagai guru, kita tidak hanya datang, maksud saya pergi kerja, datang pulang. Tapi ada satu hal yang harus kita wujudkan dalam kulturnya, yaitu iklim akademik yang memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga itu bisa menentukan bagaimana kualitas pembelajaran kita. Karena yang kita ketahui bahwa tadi kan kepala sekolah merupakan struktural yang tertinggi di sekolah, sedangkan guru itu adalah orang yang menghadapi siswa di kelas. Ketika menjadi guru tidak hanya berhenti ketika kita lulus S1 aja ya teman-teman, tapi teman-teman ini harus memiliki keinginan yang belajar yang lebih tinggi, memperbaiki diri, etos kerja. Bagaimana ini cara meningkatkan kualitas? Kira-kira apa yang harus ditingkatkan oleh guru berkaitan dengan ini? Dan mengapa? Ada yang tahu? Baik teman-teman, berkaitan dengan peningkatan kualitas dalam pembelajaran, apa yang harus ditingkatkan oleh guru? Oke, iya. Coba kita kaitkan dengan yang sekarang, yaitu pembelajaran dengan daring. Kira-kira apa yang mesti ditingkatkan? Dari sini, iya, penggunaan teknologi. Kita ketahui bahwa dengan adanya virus atau wabah yang memang tidak pernah kita duga sama sekali, ya. Jadi seorang guru harus belajar bagaimana cara, mungkin kalau WhatsApp untuk orang tua sudah sangat sering diberikan ya. Tetapi kalau untuk yang pembelajarannya mungkin belum secara maksimal gitu. Contohnya pemberian tugas, atau yang sering saya dengarkan keluhan dari guru-guru adalah bagaimana ini cara kita memberikan instruksi atau pembelajaran atau menggantikan pembelajaran yang selama ini kita berikan sebelum berikan tugas kepada siswa. Tuh. Ada juga yang mungkin sudah menggunakan Google Classroom sehingga tugas-tugas itu sudah dikumpulkan kepada siswa atau bisa memberikan kuis dari Google Classroom. Nah, itu menurut saya juga kemampuan yang ditingkatkan, dan saya rasa generasi seperti kalian, generasi Z itu sudah akrab sekali dengan teknologi semenjak kalian mungkin lahir ya, apalagi yang anak-anak sekarang lahir sudah handphone. Tapi kalau orang yang dulu lahir itu tidak ada handphone, bahkan gelap gulita. Jadi memang diharapkan tantangan yang sekarang ini ada itu bisa dihadapi oleh anak-anak yang juga di hari ini gitu. Jadi tidak hanya terkait itu, tapi juga kemampuan untuk meningkatkan pembelajaran, menggunakan model-model ya kan teman-teman. Banyak yang sudah pelajari nanti metode, kemudian strateginya apa yang tepat, media. Jadi kita tidak boleh monoton. Pembelajaran juga tidak hanya di dalam kelas, tapi juga kita menerapkan pembelajaran di luar kelas. Berkaitan dengan sosiologi dan antropologi, banyak sekali fenomena sosial dan kebudayaan yang ada di lingkungan sehingga bisa dijadikan sebagai bahan ajar kepada siswa. Intinya nanti kita sebagai guru harus memiliki pemikiran yang growth mindset. Apa itu growth mindset? Ya, yang seperti saya katakan itu merupakan suatu konsep dari Finlandia ya, di mana seorang guru itu memiliki kegigihan, semangat untuk bisa memperbaiki diri dan melihat siswa tidak hanya dari satu kacamata tapi dari berbagai perspektif, sehingga growth mindset ini juga perlu dimiliki oleh seorang guru. Kulturnya juga harus ada, dan yang diingat adalah ketika kita menemukan guru yang beretos kerja tinggi, itu jangan dianggap sebagai alien di sekolah, tapi itu sebaiknya dijadikan sebagai role model bagi guru yang lainnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah cara yang terakhir atau yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan motivasi. Seseorang itu akan meraih prestasi jika dia ada motivasi. Yang kita ketahui ada motivasi internal, motivasi eksternal untuk bisa berprestasi. Dan semua orang tua pasti menginginkan sekolah dengan
anak-anak yang memiliki prestasi tidak hanya secara akademik tapi juga non akademik. Dan sekarang akan kita atau sekolah-sekolah itu canangkan adalah dengan adanya karakter, yaitu siswa itu bisa memiliki prestasi akademik tapi juga memiliki karakter yang baik atau nilai-nilai moral yang bisa membekali mereka untuk hidup di masyarakat, seperti itu. Nah, apakah kalian ingin menerapkan hal itu di sekolah? Bagaimana? Ya, memang sangat penting kultur sekolah ini. Diperlukan upaya bersama, dikonsep, kemudian ada keterlibatan orang tua, guru, siswa, kepercayaan, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil dari situ. Kemudian, nah terkait nilai-nilai itu tadi, ada nilai yang mungkin bisa diberikan kepada anak, contohnya adalah kejujuran. Ya, memang kejujuran adalah karakter yang sangat penting. Kemudian kebersihan, gemar baca, berprestasi, ya, memiliki rasa empati. Dan teman-teman mungkin pernah mendengar yang sekarang ini atau yang baru saja dilakukan oleh seorang anak yang ada di daerah Tulungagung. Dia begitu terenyuh atau begitu kasihan dan iba terhadap para tenaga medis, kemudian dokter yang berjuang melawan COVID-19. Apa yang dia lakukan? Iya, dia itu termotivasi sendiri atau tanpa paksa dari orang lain, itu memiliki jiwa sosial yang tinggi dengan memberikan uang dari hasil sunat. Waktu itu dia habis sunat, ya apa ya uang itu namanya, uang dari orang-orang gitulah ya kan. Kemudian disumbangkan sebesar kurang lebih 5 juta tanpa ada 1 rupiah pun yang diambil untuk dirinya sendiri. Semua dihabiskan dan diberikan kepada para relawan, dokter dan perawat. Ya, itu merupakan salah satu atau cara yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk menumbuhkan kultur yang kondusif pada sekolah. Nah, terkait dengan kultur sekolah sendiri, itu ada yang namanya kultur yang positif dan kultur yang negatif. Ya, kultur yang positif itu secara umum itu kita harus kembangkan. Apa yang menjadi kekuatan sekolah itu kita kembangkan, kita maksimalkan. Dan apa yang menjadi kendala atau kultur yang negatif dari sekolah itu bagaimana caranya kita redam dengan berbagai program yang diberikan kepada sekolah. Contohnya untuk menumbuhkan sopan santun terhadap guru, ya, salah satunya dengan 3S: sapa, salam, senyum, sopan santun. Oh maaf, 5S ya. Oke, itu sehingga siswa bisa memiliki karakter tersebut. Baik saudara, karena tadi kita sudah banyak sekali diskusi dan belajar, sekarang saya meminta saudara untuk secara pribadi menuliskan atau mengamati hal yang selama ini pernah saudara temui atau alami tentang kultur sekolah, baik itu yang positif maupun yang negatif. Kemudian setelah itu secara berkelompok, pilihlah kelompok atau berpasangan dengan temannya untuk merumuskan program apa yang bisa dilaksanakan untuk melaksanakan kultur sekolah yang kondusif dengan melibatkan berbagai komponen seperti itu. Nah, baik, saya beri waktunya selama 5 menit, 10 menit cukup? Oke, saya beri waktu selama 20 menit untuk 20 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Sekaligus nanti kita akan presentasikan secara singkat. Kalaupun waktunya tidak mencukupi, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Baik, pertemuan kita hari ini itu membahas tentang kultur sekolah yang kondusif. Kultur sekolah yang kondusif tidak hanya milik dari kepala sekolah atau tanggung jawab kepala sekolah, tapi tanggung jawab dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Bagaimana menciptakannya diperlukan adanya rasa efikasi, kemudian trust, sisi humanis, kontrol siswa, dan sebagainya. Itu merupakan satu kemasan yang sangat baik. Ketika itu semua dapat dilakukan, maka peningkatan kualitas pembelajaran akan tercapai. Karena menurut beberapa hasil penelitian, berdasarkan penelitian meta-analisis waktu yang saya baca, bahwa dengan adanya penerapan kultur sekolah yang efektif dan efisien, itu akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Kalau hasil belajar siswa meningkat,
maka masyarakat akan menilai bahwa sekolah tersebut memiliki kultur yang baik terhadap siswanya. Kemudian setelah itu ditambah lagi dengan moral atau karakter yang ditunjukkan dengan bagus. Oleh sebab itu, kita harus menciptakan dan teman-teman juga semuanya menjadi guru yang memiliki kultur sekolah menuju arah yang lebih baik. Seperti itu. Baiklah, untuk itu sebelum kita akhiri ya, saya ada sebuah cemilan sedikit aja ya yang bisa saya berikan. Ini adalah sebuah tes yang kalian kerjakan, silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 10 menit, cukup ya. Oke, baik. Silakan akan saya ambil tesnya dan setelah itu nanti